Dulu ada seorang waliullah yang namanya Syekh Ibrahim Ibnu Adham. Ini pada awalnya beliau ini anak seorang raja, pangeran. Maka suatu ketika, suatu malam beliau ini tidur di atas kasurnya, tidur dengan nyenyak. Maka ketika malam hari beliau ini mendengar ada suara gemuruh, suara krosek-krosek di atas atap. Krek krek. Maka beliau mengatakan, siapa yang ada di atas atap? Siapa? Saya, Tuan. Kenapa kamu malam-malam bisa jalan di atas rumah saya ini? Kenapa? Saya sedang mencari onta saya, Tuan. Kamu ini bodoh, diambil sendiri. Nyari onta, kok nyari onta di atas genteng itu bagaimana? Nyari onta di hutan sana loh, nyari onta di padang pasir sana loh. Nyari onta kok di atas genteng itu bagaimana kamu itu? Maka orang tadi mengatakan, wahai Ibrahim, saya ini memang bodoh mencari onta di atas genteng. Tapi kamu itu lebih bodoh lagi. Kamu mencari Allah di atas kasur. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan Allah ketika itu? Maka pada pagi harinya saya Ibrahim itu seperti orang linglung, pusing, siapa tadi malam ini, siapa ini? Beliau duduk di singgasana itu dengan berpikir, siapa yang tadi datang tadi malam itu siapa? Maka tiba-tiba datang seorang pengemis yang begitu berwibawa. Bajunya ini rombeng-rombeng, robek-robek, kumuh. Tapi pengemis tadi ini begitu berwibawa, saking wibawanya pengemis tadi. Ketika datang ke istana ini, seluruh pengawal kerajaan, menteri-menteri, pasukan-pasukan, kapten-kapten, tentara-tentara, ketika itu tidak ada satupun yang berani menegur pengemis tadi. Maka pengemis tadi jalan dengan wibawanya, berjalan sampai duduk di dekatnya singgasana Ibrahim Ibnu Adham ini. Maka Ibrahim Ibnu Adham mengatakan, wahai pengemis, kamu ini gak punya akhlak. Kamu tuh masuk tanpa izin. Ini kerajaan ini. Kamu kira apa ini? Maka pengemis tadi mengatakan, maaf Tuan, saya kira ini hotel. Saya ingin menginap di sini. Bukan hotel ini kerajaan saya. Oh maaf, saya nggak tahu. Sekarang saya tanya Tuan, sebenarnya perbedaan antara hotel dengan kerajaan itu apa? Iya beda. Kalau hotel ini orang datang tidak permanen, datang 1 jam 2 jam kemudian pergi, sehari 2 hari menginap kemudian pergi. Tapi kalau kerajaan ini permanen, dipakai selama-lamanya. Maka pengemis tadi mengatakan, hei Syekh, wahai Tuan Raja, ini kerajaan siapa? Kerajaan saya. Sebelum Tuan ini kerajaan siapa? Sebelum saya kerajaan bapak saya raja. Sebelum bapak Tuan, iya kakek saya. Sebelumnya ya kakeknya lagi. Oh, kalau begitu berarti kerajaan ini sama dengan hotel Tuan. Kakek Tuan datang kemudian pergi, bapak Tuan datang kemudian pergi, sekarang Tuan datang paling sebentar lagi juga pergi. Maka ketika seperti itu, Syekh Ibrahim ini langsung berdiri meninggalkan kerajaannya tadi. Beliau keluar bertemu dengan seorang pengembala, ditukar jubah kerajaannya tadi diganti dengan baju pengembala. Beliau jalan setiap 1 mil sholat 1000 rakaat. Setiap 1 mil sholat 1000 rakaat, terus berjalan, puasa, zikir, sampai puncaknya ketika itu beliau ini tidak mampu sholat untuk berdiri lagi. Sholatnya sambil duduk ketika itu. Sambil duduk masih kelaparan, gak mampu. Beliau sholat dengan berbaring. Saking lemesnya tubuhnya ketika itu. Maka takmir masjidnya ini dikira beliau ini orang gila. Maka langsung dipegang tangannya Ibrahim Adham ini, diseret keluar masjid. Ketika diseret keluar masjid tadi, kepalanya terbentur-bentur tiang.
Kepalanya terbentur-bentur tangga masjid sampai tubuhnya ini berlumuran darah ketika itu. Sudah kunang-kunang, Masya Allah. Maka beliau mengatakan, alangkah indahnya. Seumpama tangga masjid itu 1000 tangga. Sehingga kepala saya semakin banyak terbentur, semakin banyak terbentur, semakin merasakan kenikmatan di atas kenikmatan, di bawah kenikmatan. Karena saya merasa benturan-benturan saya ini adalah pengorbanan saya untuk Allah, syukur saya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau jalan sampai ke Mekah. Dulu ketika beliau meninggalkan kerajaan, istri beliau ini mengandung seorang anak laki-laki. Maka seiring berjalannya waktu, anak tadi menjadi besar, menjadi seorang pangeran. Setelah anaknya besar, anaknya tanya kepada ibunya, wahai ibuku, bapakku itu mana? Oh nak, bapakmu dulu itu pergi meninggalkan kerajaan, nggak tahu sekarang di mana. Maka anaknya tadi mencari-cari berita di mana keberadaan bapaknya, dicari, akhirnya ketemu. Oh, ternyata bapak saya itu di Mekah. Akhirnya berangkat dengan pasukannya menuju ke Mekah. Ketika di Mekah, Sayyidina Ibrahim ini sedang bayan di depan Ka'bah, sedang nasihatin orang di depan Ka'bah. Maka tiba-tiba anaknya datang. Beliau perhatikan, ini kok mukanya mirip dengan saya ini. Diperhatikan, kok saya ada kerinduan, ini siapa ini? Maka anaknya langsung merangkul ayahnya tadi. Kamu siapa? Saya ini anak Tuan. Anak saya? Iya. Ketika Tuan pergi, ibu mengandung, kemudian melahirkan saya. Maka Sayyidina Ibrahim tadi bertanya, wahai anakku, kamu beragama Islam? Benar ayah, agama saya ini Islam. Kamu menjaga sholat kamu ya nak? Alhamdulillah, sholat saya jaga terus. Sudah bisa baca Al-Quran? Sudah ayah. Tengah-tengah berdialog, memenuhan kerinduan yang luar biasa, Ibrahim bin Adham ketika itu nangis, anaknya nangis. Maka terdengar suara tanpa rupa, wahai Ibrahim, katanya kamu cinta kepada Allah, tapi sekarang ketika ada anak kamu, apakah cintamu kepada Allah pudar, wahai Ibrahim? Maka Sayyidina Ibrahim mengatakan, ya Allah, kalau anak saya ini mengganggu cintaku kepadamu, ya Allah, matikan saja ya Allah. Maka ketika itu juga anaknya mati, berada di pangkuan Syekh Ibrahim ibnu Adham. Kemudian beliau melantunkan satu syair, taraktul khalqa turran fi hawaka wa aitamtul ayala kai araka law qata'tani fi hubbi irba lama hannal fuadu ila siwaka. Taraktul khalqa turran fi hawaka. Ya Allah, saya tinggalkan semua makhluk turun semuanya fi hawaka ya Allah, agar saya ini bisa mendekat kepada Engkau ya Allah. Wa aitamtul iyala kai araka, saya yatimkan anak saya ini ya Allah, supaya saya ini bisa melihat Engkau ya Allah. Lau qata'tani fi hubbi irba, seumpama Engkau cincang-cincang tanganku, Engkau cincang-cincang tubuhku, Engkau mutilasi saya ya Allah, maka cintaku enggak akan berubah ya Allah. Saya ini hanya cinta kepada Engkau ya Allah. Lama hannal fuadu ila siwaka, maka hatiku ini tidak akan berubah, hanya menghadap 100% kepada Engkau saja ya Allah. Ini bagaimana cintanya seorang hamba Allah kepada Allah, mensyukuri hatinya dengan mencintai Allah, mensyukuri tubuhnya dengan ibadah kepada Allah.